Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Dwi Ayunda dengan NIM 12300250050. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktikum termodinamika. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. Yang pertama, mekanisme tubuh saat suhu dingin, mengurangi lepas panas, vasokonstriksi atau konduksi dan konveksi, pembuluh darah kulit menyempit, mengurangi aliran darah ke permukaan tubuh. Ini menurunkan perpindahan panas dari inti tubuh ke kulit dan lingkungan. Bertindak sebagai isolator fisik. Menggigil atau shivering, produksi panas. Kontraksi otot rangka yang cepat meningkatkan laju metabolisme secara drastis menghasilkan panas tambahan untuk melawan suhu dingin. Pileoreksi atau isolasi. Bulu roma berdiri itu efek merinding untuk memerangkap lapisan udara tipis di permukaan kulit. Udara adalah isolator konduksi yang buruk sehingga mengurangi hilangnya panas. Yang kedua, mekanisme tubuh saat suhu panas, meningkatkan lepas panas. Vasodilatasi atau radiasi dan konveksi. Pembuluh darah kulit melebar, meningkatkan aliran darah ke permukaan. Panas dilepaskan ke lingkungan melalui radiasi atau pancaran dan konveksi atau aliran udara. Evaporasi keringat, penguapan, kelenjar keringat memproduksi cairan ke permukaan kulit. Perubahan wujud air dari cair menjadi gas menyerap panas laten yang besar 580 kkl per liter dari tubuh, memberikan pendinginan yang efektif. Pernafasan atau konveksi dan evaporasi meningkatkan laju napas. Penting atau terang-terangan, meningkatkan pembuangan panas melalui penguapan air di saluran napas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Yang pertama, termogenesis metabolik, produksi panas. Metabolisme adalah total dari seluruh reaksi kimia dalam tubuh. Secara fisik, tidak ada reaksi kimia yang efisien 100%. Sebagian energi selalu terbuang sebagai panas. Laju metabolisme basal atau yang disebut MBR. Ini adalah jumlah energi minimal yang dikeluarkan tubuh saat istirahat. Panas yang dihasilkan oleh organ-organ vital seperti hati, otak, dan jantung menyumbang sebagian besar suhu tubuh inti dalam kondisi tanpa aktivitas. Efek termis makanan. Proses pencernaan, penyerapan, dan penyimpanan nutrisi meningkatkan laju metabolisme yang secara otomatis meningkatkan produksi panas tubuh. Yang kedua, mekanisme adaptasi saat dingin. Ketika suhu lingkungan turun, tubuh meningkatkan laju metabolisme untuk mengompensasi kehilangan panas. Termogenesis menggigil. Otot rangka melakukan kontraksi cepat secara involunter. Aktivitas mekanik ini memerlukan pemecahan ATP, energi seluler, dalam jumlah besar yang menghasilkan panas sebagai produk sampingan metabolisme otot. Termogenesis non-menggigil. Aktivasi lemak coklat. Tubuh memiliki jaringan khusus yang disebut broad adipose tissue (BAT) atau lemak coklat. Jaringan ini mengandung banyak mitokondria yang memiliki protein uncoupling UCP1. Protein ini memungkinkan pembakaran lemak langsung menjadi panas tanpa menghasilkan ATP. Peran hormon. Hipotalamus merangsang kelenjar tiroid untuk melepaskan hormon tiroksin yang meningkatkan laju metabolisme sel di seluruh tubuh secara sistemik. Yang ketiga, kontrol metabolisme saat panas. Sebaliknya, ketika suhu tubuh naik, tubuh berusaha menekan kelebihan panas atau meningkatkan pembuangan panas.
Penurunan aktivitas metabolik. Tubuh secara alami cenderung mengurangi aktivitas fisik yang berat untuk meminimalkan produksi panas dari otot rangka. Efek G10 secara fisiologis meningkatkan suhu tubuh sebenarnya meningkatkan laju reaksi kimia. Namun, tubuh melawan ini melalui mekanisme pendinginan seperti evaporasi keringat agar metabolisme tidak menjadi terlalu cepat yang bisa merusak protein seluler denaturasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suhu tubuh normal berdasarkan usia. Suhu tubuh normal manusia bervariasi berdasarkan usia. Umumnya berkisar antara 36,1 Celcius hingga 37,7 Celcius. Anak-anak cenderung memiliki suhu sedikit lebih tinggi, sementara lansia sedikit lebih rendah. Demam biasanya terjadi jika suhu mencapai 38 Celcius atau lebih. Bayi dan anak 0-10 tahun 35,5 Celcius sampai 37,5 Celcius. Remaja dan dewasa 11-65 tahun 36,4 Celcius sampai 37,6 Celcius. Lansia 65 tahun ke atas 35,8 Celcius sampai 36,9 Celcius. Selanjutnya saya akan menjelaskan suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Yang pertama, suhu rektal atau anus. Ini adalah metode yang paling mendekati suhu inti tubuh karena lokasi ini terlindungi dari udara luar dan memiliki aliran darah yang stabil. Rentang normal 36,6 Celcius sampai 38,0 Celcius. Karakteristik biasanya 0,5 Celcius hingga 1 Celcius lebih tinggi daripada suhu oral. Penggunaan umumnya dilakukan pada bayi atau pasien di unit perawatan intensif untuk akurasi maksimal. Suhu oral atau mulut, pengukuran ini cukup akurat karena dilakukan di bawah lidah yang kaya akan pembuluh darah kapiler. Rentang normal 36,4 Celcius sampai 37,2 Celcius. Karakteristik dianggap sebagai standar referensi suhu tubuh orang dewasa. Akuransi dapat terganggu jika baru saja mengonsumsi minuman panas atau dingin, merokok atau bernafas melalui mulut. Yang ketiga, suhu timpanik atau telinga. Pengukuran ini menggunakan sensor inframerah untuk membaca suhu dari gendang telinga atau membran timpani yang berbagi suplai darah dengan pusat pengatur suhu di otak atau hipotalamus. Karakteristik sangat cepat, hanya hitungan detik, namun akurasinya bisa terganggu oleh penumpukan kotoran telinga atau bentuk saluran telinga yang melengkung. Yang keempat, suhu aksila atau ketiak. Lokasi ini mengukur suhu permukaan kulit karena ketiak tidak sepenuhnya tertutup dan terpapar udara. Suhu di sini cenderung paling rendah, biasanya 0,5 Celcius hingga 1 Celcius lebih rendah daripada suhu oral. Paling sering digunakan karena praktis dan tidak invasif, meski secara medis dianggap yang paling kurang akurat. Nomor 5, suhu temporal atau dahi. Menggunakan termometer inframerah untuk mengukur suhu arteri temporal di dahi. Rentang normal 35,8 Celcius sampai 37,3 Celcius. Sangat praktis untuk screening cepat, namun sangat dipengaruhi oleh keringat atau suhu lingkungan. Misal, baru masuk dari luar ruangan yang panas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa penyakit yang berkaitan dengan suhu tubuh. Yang pertama, hipertermia, peningkatan suhu tubuh non-infeksi. Berbeda dengan demam biasa, hipertermia terjadi karena tubuh gagal membuang panas ke lingkungan, bukan karena perubahan set point di otak. Heat exhaustion, kelelahan panas, terjadi setelah terpapar suhu tinggi disertai dehidrasi. Gejalanya meliputi keringat berlebih, pusing, lemas, dan suhu tubuh meningkat hingga 40 Celcius. Heat stroke, sengatan panas.
Bentuk saling parah dari penyakit panas. Suhu tubuh meningkat drastis di atas 40 Celcius. Kulit menjadi kering, berhenti berkeringat, dan dapat menyebabkan kerusakan organ permanen atau koma. Hipertermia maligna. Kondisi genetik langka yang memicu peningkatan suhu tubuh secara mendadak dan kontraksi otot hebat sebagai reaksi terhadap obat bius tertentu saat operasi. Yang kedua, demam. Peningkatan suhu tubuh yang disengaja oleh hipotalamus sebagai respon pertahanan tubuh terhadap benda asing. Penyakit infeksi seperti demam berdarah, tipes, malaria, dan infeksi saluran kemih. Masing-masing memiliki pola grafik suhu yang khas, misalnya demam naik turun pada DHF atau demam lebih tinggi di malam hari pada tifoid. Kejang demam atau step sering terjadi pada anak-anak akibat kenaikan suhu tubuh yang terlalu cepat, yang memicu gangguan aktivitas listrik di otak sementara. Nomor 3, hipotermia, penurunan suhu tubuh. Kondisi ini terjadi ketika suhu inti tubuh turun di bawah 35 Celcius. Hipotermia ringan hingga berat mengakibatkan tubuh menggigil hebat, bicara merancau hingga melambatkan detak jantung dan pernafasan. Jika suhu tersebut turun di bawah 28 Celcius, resiko henti jantung menjadi sangat tinggi. Frostbite, kerusakan jaringan kulit dan jaringan di bawahnya akibat membeku. Meski suhu inti mungkin masih stabil, bagian ekstremitas, jari, hidung, telinga mengalami kegagalan sirkulasi panas lokal. Yang keempat, gangguan endokrin. Hormon sangat berperan dalam mengatur laju metabolisme basal yang menghasilkan panas. Hipertiroidisme, kelenjar tiroid yang terlalu aktif meningkatkan metabolisme secara drastis, membuat penderita sering merasa kepanasan dan memiliki suhu tubuh basal yang cenderung tinggi. Hipotiroidisme, kurangnya hormon tiroid menurunkan metabolisme sehingga penderita sering merasa kedinginan, intoleransi dingin, dan suhu tubuhnya cenderung berada di batas bawah normal.